Sebagai organisasi yang unik dan kompleks, rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan mampu memenuhi kebutuhan pasiennya. Rumah sakit tidak dapat dikelola dengan manajemen yang sederhana, tetapi harus dikelola secara profesional sehingga mampu menjawab tantangan persaingan rumah sakit di masa yang akan datang. Masih banyak rumah sakit yang belum memahami secara baik pentingnya pemasaran bagi keberlangsungannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan perhatian terhadap penerapan bauran pemasaran atau marketing mix. Dalam video ini, kita akan membahas P yang pertama dari bauran pemasaran yaitu produk. Bagaimana sebuah produk didefinisikan, bagaimana perusahaan mengembangkan produk baru, dan bagaimana pemasar mengelola produk dari waktu ke waktu. Kita akan melihat bahwa produk melewati beberapa tahapan siklus hidup dan setiap tahapan menimbulkan tantangan baru yang membutuhkan strategi dan taktik pemasaran yang berbeda. Produk adalah elemen kunci dalam penawaran pasar secara keseluruhan. Menurut Kotler, produk didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, perolehan, penggunaan, atau konsumsi yang mungkin memenuhi keinginan atau kebutuhan. Produk tidak hanya mencakup benda berwujud atau tangible, namun produk juga mencakup pelayanan, acara, orang, tempat, organisasi, ide, atau gabungan hal tersebut. Layanan adalah suatu bentuk produk yang terdiri dari aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Contohnya, pelayanan kesehatan. Pemasar produk perlu memikirkan produk yang mereka kelola ke dalam 5 tingkatan, di mana setiap tingkatan menambah lebih banyak nilai bagi pelanggan. Yang pertama adalah manfaat inti, diartikan sebagai manfaat yang sebenarnya dibeli oleh pelanggan. Pada tingkat kedua, pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi produk dasar. Pada tingkat ketiga, pemasar menyiapkan produk yang diharapkan, serangkaian atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli suatu produk. Pada tingkat keempat, pemasar menyiapkan produk tambahan yang melebihi harapan pelanggan. Dan pada tingkat terakhir, produk potensial mencakup semua kemungkinan penambahan dan transformasi yang mungkin dialami produk atau penawaran di masa depan. Disinilah perusahaan mencari cara baru untuk memuaskan pelanggan dan membedakan penawaran mereka. Produk digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu produk konsumen dan produk industri. Perbedaan antara produk konsumen dan produk industri didasarkan pada tujuan pembelian produk tersebut. Sebagai contoh, jika konsumen membeli alat kesehatan untuk digunakan di rumah, berarti alat kesehatan tersebut adalah produk konsumen. Namun jika konsumen tersebut membeli alat kesehatan yang sama untuk digunakan dalam bisnis kesehatan, maka alat kesehatan tersebut adalah produk industri. Produk konsumen terbagi menjadi produk kenyamanan, produk belanja, produk khusus, dan produk yang belum dibeli. Sedangkan produk industri terbagi menjadi bahan dan suku cadang, barang modal, persediaan dan layanan bisnis. Penting pula bagi para pemasar untuk memahami karakteristik dari layanan. Menurut Armstrong, layanan memiliki 4 karakteristik utama sebagai berikut. Intangibility, layanan tidak dapat dinilai dengan panca indera sebelum layanan tersebut dibeli. Inseparability, layanan diproduksi dan dikonsumsi pada waktu yang sama dan tidak dapat dipisahkan dari penyedia layanan. Variability, kualitas layanan dapat sangat bervariasi tergantung pada siapa yang menyediakannya dan kapan, di mana, dan bagaimana layanan tersebut disediakan. Dan terakhir, perishability, layanan tidak dapat disimpan untuk dijual atau digunakan nanti. Perusahaan dapat memperoleh produk baru dengan 2 cara. Salah satunya adalah melalui akuisisi dengan membeli seluruh perusahaan, paten atau lisensi untuk menghasilkan produk orang lain. Cara kedua adalah melalui upaya pengembangan produk baru perusahaan itu sendiri, yaitu produk asli, produk pengembangan, atau produk modifikasi yang dikembangkan oleh perusahaan melalui research and development. Diperkirakan 66% produk baru yang diperkenalkan oleh perusahaan mapan gagal dalam 2 tahun sejak diluncurkan. Bahkan penelitian lain menyebutkan bahwa 80% produk baru gagal memenuhi harapan. Masalah terbesar dari kebanyakan produk baru yang gagal adalah kurangnya diferensiasi. Oleh karena itu, dalam kategori produk yang sangat kompetitif,
Akan menjadi masalah jika pasar dibanjiri dengan produk yang terlalu sama dalam desain, fitur, dan manfaat. Alasan lain dikenal sebagai teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bahwa sebuah ide baru harus disebarkan ke dalam kelompok melalui berbagai bentuk komunikasi, karena setiap kelompok memiliki motivasi dan keyakinan yang sangat berbeda. Beberapa alasan lain adalah desain yang buruk, positioning yang tidak tepat, produk dikeluarkan dalam waktu yang tidak tepat, harga terlalu tinggi, dan iklan yang buruk. Terdapat 8 tahapan utama dalam proses pengembangan produk baru, dimulai dengan idea generation. Sumber utama dan paling penting untuk ide produk baru adalah dari konsumen sendiri. Perusahaan dapat menganalisa pertanyaan dan keluhan konsumen untuk menemukan produk baru yang dapat menyelesaikan masalah konsumen. Langkah selanjutnya bertujuan untuk mengurangi jumlah ide tersebut melalui idea screening. Konsep produk kemudian harus dikembangkan dan diuji. Artinya ide produk baru dikembangkan dalam berbagai bentuk alternatif dan diuji dengan sekelompok pelanggan potensial. Langkah selanjutnya adalah merancang strategi pemasaran. Strategi harus menjawab pertanyaan tentang bagaimana, kapan, di mana, dan kepada siapa produk akan diperkenalkan. Kemudian dilakukan analisis bisnis, yang melibatkan tinjauan penjualan, biaya, dan proyeksi keuntungan untuk produk baru dalam mengetahui apakah mereka memenuhi tujuan perusahaan. Kemudian dilakukan pengembangan produk dengan mengubah ide produk baru menjadi penawaran pasar yang bisa diterapkan dan diproduksi secara massal yang dapat membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jika produk baru telah lulus uji konsep dan produk, langkah selanjutnya adalah uji pemasaran, yaitu tahap di mana produk dan program pemasaran diperkenalkan ke dalam pengaturan pasar yang realistis. Langkah terakhir dalam proses pengembangan produk baru adalah komersialisasi atau pengenalan produk dalam skala penuh ke pasar. Tiap produk memiliki siklus hidup produk masing-masing. Siklus hidup produk pada umumnya memiliki 5 tahapan, yaitu pengembangan, pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Tidak ada yang tahu apakah produk ini bisa diterima dengan baik oleh pasar, serta sampai kapan produk ini akan disukai oleh masyarakat. Ada produk yang lama sekali berada di tahap kematangan, ada juga produk yang baru diperkenalkan kepada pasar, tetapi gagal memikat daya beli dari pasar sehingga tidak melewati tahap kematangan, tetapi langsung ke masa penurunan. Di dalam memilih, ada beberapa tingkatan, yaitu keputusan produk layanan individu, keputusan lini produk, dan keputusan bauran produk. Fitur dan benefit, bauran produk, desain, merek, siklus hidup produk, dan website perusahaan mempengaruhi keputusan produk. Kualitas produk menjadi salah satu kunci bagi pemasar dalam menentukan posisi karena berpengaruh terhadap performa produk atau layanan. Produk Rumah Sakit Siloam terbaru adalah layanan swab COVID-19, di mana Rumah Sakit Siloam merupakan rumah sakit pertama yang memberikan pelayanan swab test dengan menggunakan alat ID Now dan waktu pengerjaannya hanya dalam waktu 15 menit. Tes molekuler isotermal merupakan metode terbaru deteksi COVID-19 dengan performa tinggi. Pengumpulan sampel untuk tes ini dilakukan melalui usapan nasofaring, di mana metode tes molekuler isotermal menggunakan amplifikasi asam nukleat isotermal yang dapat menghasilkan waktu proses pemeriksaan yang lebih singkat, yaitu 15 menit. Sensitivitas hasil tes adalah 95% dan spesifitasnya adalah 97,9%.